Setiap orang merasa kesepian dari waktu ke waktu. Ketika kita tidak memiliki siapapun untuk duduk di sebelah saat makan siang, atau ketika tidak ada yang bisa diajak saat akhir pekan. Tetapi, dalam beberapa dasawarsa terakhir, perasaan seperti ini telah menjadi kronis untuk banyak orang. Di Inggris saja, 60% individu yang berumur 18-34 tahun mengatakan mereka sering merasa kesepian. Di Amerika Serikat sendiri, 46% dari seluruh populasi seringkali merasa kesepian. Kita sedang hidup di zaman paling terhubung dalam sejarah manusia, tetapi tetap saja sebagian dari kita masih merasa terisolasi. Merasa kesepian dan menyendiri itu bukanlah hal yang sama. Kamu bisa saja merasa senang sendirian dan merasa benci ketika dikelilingi teman-teman. Kesepian adalah hal subjektif, tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Apabila kamu merasa kesepian, maka kamu memang kesepian. Seringkali yang terjadi adalah kesepian yang hanya dialami oleh seseorang yang tidak tahu bagaimana berbincang dengan orang lain, atau bertindak kepada orang lain. Namun, penelitian-penelitian berbasis populasi menunjukkan kemampuan sosial seseorang tidak menunjukkan perbedaan apa-apa terhadap hubungan sosial bagi orang dewasa. Siapapun dapat mengalami kesepian. Harta, kuasa, paras, kemampuan sosial, dan kepribadian baik. Tidak satu pun dapat melindungimu dari kesepian. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tubuhmu yang secara biologis. Kesepian adalah salah satu kinerja tubuh, seperti kelaparan. Kelaparan membuatmu menaruh perhatian pada kebutuhan fisikmu. Kesepian membuatmu menaruh perhatian pada kebutuhan sosialmu. Tubuhmu peduli akan kebutuhan sosialmu. Karena jutaan tahun yang lalu, hal itu merupakan indikator yang hebat tentang seberapa besar kemungkinanmu untuk bertahan hidup. Seleksi alam menghadiahkan para leluhur kita jika mereka berkolaborasi dan membangun koneksi satu sama lain. Otak kita berkembang semakin lama semakin peka untuk mengenali tentang apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan mempertahankan ikatan sosial. Bersosialisasi menjadi bagian dari biologi kita. Kamu terlahir dalam kelompok yang terdiri dari 50-150 orang yang biasanya akan terus bersamamu hingga akhir hayat. Mendapatkan kalori yang cukup, tetap dalam keadaan aman dan nyaman, atau mengurus keturunan tidak mungkin dapat dilakukan sendirian. Bersama artinya bertahan hidup, menyendiri artinya kematian. Maka, menjadi rukun antara kamu dengan orang lain merupakan hal yang terpenting. Menurut leluhur kita, hal yang paling berbahaya dalam bertahan hidup bukanlah dimakan oleh singa, namun tidak mendapatkan rasa sosial dari kelompokmu dan diasingkan. Untuk menghindarinya, tubuhmu menggunakan kepedihan sosial. Rasa sakit semacam ini adalah adaptasi evolusi terhadap penolakan, semacam sistem peringatan dini untuk segera berhenti berperilaku sedemikian yang membuatmu terisolasi. Leluhurmu yang merasakan penolakan sebagai sesuatu yang menyakitkan akan lebih mungkin untuk mengubah perilakunya ketika mereka ditolak dan kemudian tinggal dalam sukunya. Sementara bagi yang tidak, akan dikeluarkan dan biasanya meninggal. Itulah mengapa penolakan itu terasa sakit, dan terlebih lagi, mengapa kesepian sangatlah menyakitkan. Mekanisme-mekanisme yang telah menghubungkan kita selama ini bekerja dengan baik di sebagian besar sejarah kita, sampai manusia memulai peradaban baru untuk mereka. Ada sisi buruk dari dunia modern ini. Epidemi kesepian yang sering kita jumpai kini sebenarnya dimulai dari masa Renaissance akhir. Sarjana dipisahkan dari kolektivisme masa pertengahan, sementara teologi muda Protestan menekankan tanggung jawab pribadi. Tren ini terus berkembang selama revolusi industri. Masyarakat meninggalkan kampung dan ladangnya untuk masuk dalam pabrik. Komunitas yang telah ada selama ratusan tahun mulai meluruh, sementara kota-kota berkembang. Ketika dunia kita menjadi semakin modern, tren ini berkembang semakin cepat. Kini kita menempuh jarak yang sangat jauh untuk pekerjaan, cinta, pendidikan baru, dan meninggalkan jaringan sosial kita. Kita bertemu lebih sedikit orang secara langsung, dan tidak lagi sering menemuinya seperti di masa lalu. Rata-rata jumlah teman dekat menurun dari 3 pada 1985 jadi 2 pada 2011. Hampir semua orang jatuh pada kesepian yang kronis tanpa disengaja. Kalian mencapai usia dewasa dan sibuk akan pekerjaan, universitas, percintaan, anak, bahkan internet. Alasannya karena tidak cukup waktu. Cara yang paling nyaman dan mudah untuk dikorbankan adalah waktu bersama teman. Sampai kamu terbangun di suatu hari dan menyadari bahwa kamu merasa terisolasi, yang kamu rindukan dari persahabatan yang erat. Namun, ternyata sulit untuk menemukan hubungan dekat dengan orang dewasa. Dan karena itulah, kesepian menjadi sangat kronis. Sementara manusia mengagumi hal-hal seperti iPhone dan pesawat luar angkasanya. Tubuh dan pikiran kita dasarnya persis seperti yang ada 50.000 tahun yang lalu.
Secara biologis, kita masih terbiasa untuk bersama satu sama lain. Bagaimana kesepian membunuh kita? Penelitian skala besar telah menunjukkan bahwa stres yang tercipta dari kesepian kronis itu membuatmu lebih cepat tua, membuat kanker menjadi lebih mematikan, Alzheimer lebih cepat berkembang, sistem imunitasmu menjadi lemah. Kesepian itu 2 kali lebih berbahaya dari obesitas dan mematikan seperti merokok 1 bungkus sehari. Dan yang paling berbahaya darinya adalah ketika telah menjadi kronis. Rasa sakit fisik dan sosial adalah mekanisme umum dalam otakmu. Keduanya terasa seperti ancaman, dan karenanya kepedulian sosial membawa kita ke perilaku defensif. Ketika merasa rasa sakit menghantam dirimu, ketika kesepian menjadi kronis, otakmu langsung masuk dalam mode mempertahankan diri. Otakmu mulai melihat bahaya dan permusuhan dimanapun. Namun itu belum semuanya. Beberapa penelitian menunjukkan jika kamu sedang kesepian, otakmu lebih responsif dan awas terhadap peringatan-peringatan sosial. Dan di saat yang sama, otakmu menjadi semakin buruk dalam menginterpretasikannya dengan benar. Kamu menaruh perhatian yang lebih dalam terhadap orang lain, namun lebih sedikit mengerti tentangnya. Bagian otakmu mengenali wajah menjadi tidak selaras dan lebih sering menganggap muka yang netral sebagai ancaman, yang membuatnya tidak mempercayai orang lain. Kesepian membuatmu berasumsi yang terpuruk tentang maksud orang lain terhadap dirimu. Karena dunia yang dianggapnya penuh ancaman, kamu akan menjadi egois untuk melindungi dirimu yang membuatmu tampak lebih dingin, tidak bersahabat, dan cuek secara sosial ketimbang yang sebenarnya. Apa yang dapat kita lakukan terhadap kesepian? Jika kesepian telah lama menjadi bagian dalam dirimu, pertama yang bisa kamu lakukan adalah mencoba untuk mengenali siklus buruk yang menjebakmu. Biasanya seperti ini. Awal mula dari kesepian membawamu pada rasa tertekan dan sedih, yang membuatmu memfokuskan perhatianmu secara selektif terhadap interaksi negatif terhadap orang lain. Ini membuat pikiran tentang dirimu dan orang lain lebih negatif, yang kemudian mengubah perilakumu. Kamu akan mulai menghindari interaksi sosial, yang justru membawamu pada kesepian yang lebih. Siklus ini semakin memburuk dan semakin sulit untuk dapat lepas darinya. Kesepian membuatmu duduk jauh dari yang lainnya dalam kelas, tak menjawab panggilan ketika teman menelpon, menolak ajakan mereka sampai mereka menghentikan ajakannya. Setiap orang dari kita mempunyai ceritanya masing-masing, dan kalau ceritanya itu tentang orang menjauhi dirimu, yang lain akan dengar, dan dunia luar menjadi seperti yang kau rasakan ini. Ini kerap kali merupakan proses yang begitu lambat dan bertahun-tahun hingga dapat berakhir dalam depresi, dan keadaan mental yang tidak lagi memungkinkan hubungan, meskipun kamu begitu merindukannya. Yang pertama kali bisa kau lakukan untuk lepas dari kesepian adalah menerima bahwa kesepian merupakan perasaan yang lumrah dan tidak perlu malu tentangnya. Setiap orang akan merasakan kesepian dalam hidupnya. Itu adalah pengalaman lumrah bagi manusia. Kamu tidak bisa menghapus atau mengabaikan sebuah perasaan sampai itu hilang sendirinya. Namun, kamu dapat menerimanya serta menghapuskan penyebabnya. Kamu dapat memeriksa sendiri kemana kamu memusatkan perhatianmu, dan memeriksa jika kamu memusatkannya secara selektif pada hal buruk saja. Apakah interaksi dengan teman ini benar-benar negatif, atau sebenarnya biasa atau bahkan positif? Apakah ini sebenarnya dari sebuah interaksi? Apa yang orang lain katakan? Apa mereka mengatakan hal yang buruk? Atau itu karena kamu sendiri yang menambahkannya? Mungkin seseorang bukan sedang bertingkah buruk, namun mereka hanya kehabisan waktu. Kemudian asumsimu terhadap dunia ini, apakah kamu berasumsi yang terburuk pada orang lain? Apakah kamu masuk ke dalam situasi sosial dan telah memutuskan bagaimana hal itu akan berjalan? Apakah kamu berasumsi orang tidak mau kamu untuk berada di dekatnya? Apakah kamu mencoba menghindari dari disakiti dan tidak sekalipun berpikir untuk membuka perilakumu? Dan jika iya, bisakah kamu berasumsi yang baik-baik kepada orang lain? Bisakah kamu asumsikan kalau mereka tidak memusuhimu? Maukah kamu menaruh resiko untuk membuka dirimu kembali? Dan yang terakhir adalah perilakumu. Apakah kamu sengaja menolak kesempatan untuk bersama? Apakah kamu mencari-cari alasan untuk menolak ajakan teman? Atau kamu mendorong jauh orang lain untuk berjaga-jaga melindungi dirimu? Tentu saja setiap orang dan situasi itu unik dan berbeda-beda, dan introspeksi diri sendiri tidaklah cukup. Jika kamu merasa tidak mampu menuntaskan situasimu sendirian, tolonglah untuk mencari bantuan dan pertolongan profesional. Tapi ingat, itu bukanlah pertanda kalau kamu lemah, melainkan itu pertanda keberanian. Hanya saja kita melihat kesepian murni sebagai masalah pribadi yang butuh penuntasan untuk menciptakan kebahagiaan individu, atau sebagai krisis kesehatan publik, sesuatu yang patut mendapatkan lebih banyak perhatian.
Manusia telah membangun peradaban yang tak lain menakjubkan, namun tak satu pun benda-benda yang berkilau yang kita buat mampu memenuhi atau menggantikan kebutuhan dasar biologis kita terhadap hubungan. Kebanyakan binatang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari lingkungan fisik sekitarnya. Kita mendapatkannya dari berbagai antara satu sama lain, dan kita harus membangun dunia buatan manusia yang berdasarkan kepadanya. Ayo kita mencoba sesuatu bersama. Ayo coba untuk menghubungi seseorang hari ini. Baik itu karena kamu merasa sedikit kesepian, atau kamu hanya ingin membuat hari orang lain terasa lebih baik baginya. Setiap orang berbeda, jadi kamu tahu apakah yang tepat untukmu. Mungkin saja tidak ada hasilnya, tapi itu baik-baik saja. Janganlah lakukan sembari mengira-ngira. Tujuanmu ini setidaknya hanya membuka diri sedikit, layaknya seperti otot sehingga terlatih lebih kuat seiring waktu. Saya introvert menuju ekstrovert.